guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba setelah 2 minggu kita nggak ketemu guys ya. Maklum, aku lagi sibuk mempersiapkan sesuatu. Ada deh, tunggu aja ya. Tapi teasernya nanti deh. Jadi di video kali ini aku sangat senang karena kita bisa bertemu lagi. Yang aku pengen bahas ya, aku pengen sharing tentang bagaimana mempresentasikan konsep logo kita kepada klien kita supaya disetujui atau di-approve ya. Sebagai logo designer kita ngerti lah bagaimana susahnya mempresentasikan atau memperlihatkan konsep rancangan konsep logo kita kepada klien. Apalagi bagi kita yang remote nih kerjanya ya, yang nggak ketemu klien secara langsung. Bagaimana mempersiapkan file presentasinya ya. Nah, kita akan bahas step by stepnya di video ini juga. So, pastikan kalian nonton videonya sampai akhir karena ada penawaran spesial nih dari sebuah situs gede banget di US ya tentang mockup yaitu Yellow Images. Kalian pasti pengen tahu. Nanti lihat aja di akhir. Oke? Check this out. Poin pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah teman-teman harus tampilkan desain atau konsep logo kalian di slide pertama. Dan catatannya adalah tampilkan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Karena inti dari project ini adalah logo, desain logo. Outputnya adalah desain logo. So teman-teman harus menampilkan yang menjadi poin utamanya adalah desain logo kalian. Jangan terlalu banyak pernak-pernik atau hiasan sehingga fokus utamanya yaitu desain logonya itu jadi terdistrak oleh hiasan yang teman-teman pakai. Nah, poin kedua yaitu pada slide berikutnya, silakan tampilkan makna logo tersebut ya. Jadi cara menampilkannya, cara mempresentasikannya adalah dengan menampilkan kembali logonya, desain logonya, oke. Kemudian tuliskan makna dari logo tersebut atau konsep di balik logo tersebut ya pada bagian bawah atau samping atau di atas, yaitu terserah tergantung kepada teman-teman bagaimana menyusun layoutnya. Tapi ingat, yang terpenting adalah tetap menampilkan halaman tersebut atau desain layoutnya itu dengan sangat sederhana. Kalau teman-teman mau pakai mockup untuk menampilkan maknanya, oke, it's okay ya, tapi tetap jaga supaya halamannya itu atau keseluruhan slide-nya itu tetap simple terlihat ya. Nah, pada poin ketiga ya, kita mulai berkembang dari hanya sekedar tampilan logo dan juga makna logo. Kita berkembang bisa kepada logo construction-nya seperti apa ya. Pada halaman ini teman-teman bisa lihat bagaimana logo construction dari logo yang aku propose, konsep yang aku propose kepada klien aku. Oke, seperti ini. Dan aku juga tampilkan variasi dari logonya ya. Jadi bagaimana logonya itu jika warna putih, bagaimana logonya ketika dilihat di atas background warna hitam ya, seperti itu teman-teman. Di sini logo yang full colornya seperti apa, di sini icon utamanya aku perlihatkan seperti ini ya. Hanya sesimpel itu karena ini hanya baru proposal. Kalau misalnya logo ini tidak disetujui oleh klien, itu kan kita rugi karena kita sudah mengeluarkan effort yang terlalu besar. Poin keempat, teman-teman bisa menggunakan mockup preview untuk membantu klien membayangkan dan melihat desain mereka secara nyata. Nah, untuk urusan mockup, aku rekomendasi situs Yellow Images. Kenapa? Karena semua mockup mereka punya kualitas premium, mulai dari lighting objek mockupnya, detailnya, teksturnya, bahkan resolusi mockup mereka sampai 4K pixel ya, gokil. Seperti kalian lihat di sini ada premium mockupnya nih. Wah, banyak ya. Kemudian mereka juga sediakan gambar 360, yaitu sebuah objek 3D yang bisa kita putar, kita lihat bentuk 3D-nya dari sisi manapun ya, secara 360 derajat. Kita bisa download dalam bentuk JPG ataupun PNG itu. Nah, selain itu juga ada Creative Fonts yang premium,
cukup unik dan tidak tersedia dimanapun teman-teman. Sangat unik dan ini adalah salah satu contohnya ya. Kalian bisa lihat seperti ukiran atau serpihan kayu ya. Kalian bisa lihat huruf kapital, lowercase ya, dan glyph lainnya. Dan kalian bisa beli ini full set ataupun beli satuan atau per huruf. Nah, selain yang premium berbayar, Yellow Images juga menyediakan mockup yang free. Ada 62 mockup gratis. Ada yang seperti kalian lihat, ada mockup mobil, ada t-shirt, ada mockup parfum ya. Untuk link silahkan lihat di deskripsi video di bawah ya. So, aku mau pilih-pilih dulu mockup mana yang akan aku gunakan dalam file presentasi logo aku nanti. BTW nih guys, aku mau kasih tahu hanya untuk teman-teman Rio Purba. Aku minta ke Yellow Images untuk ngasih potongan harga ke kalian. Dan mereka setuju loh. Aku surprise ya. Yellow Images bakal ngasih potongan harga 30% ke penonton Rio Purba kalau kalian ingin membeli atau berlangganan mockup di Yellow Images. Caranya tinggal masukin kupon Rio Purba saat kalian melakukan pembelian di situs Yellow Images. Kupon ini terbatas loh, so siapa yang duluan klaim, mereka yang bakalan dapat. Link dan kuponnya bisa kalian lihat di deskripsi di bawah video. Oke, aku udah dapet nih kayaknya nih, aku mau menggunakan mockup yang ini aja, yang tas ya, 38 MB. Oke, aku sudah download dan di dalam foldernya ada dua mockup file ya, yaitu JPEG dan TIFF ya. Untuk teman-teman bisa edit ya, silahkan buka file TIFF-nya di Adobe Photoshop. Oke, jadi ini adalah bagian dari tasnya. Oke, teman-teman lihat ada thumbnail seperti ini ya. Ini berarti artinya ini adalah smart object, tinggal di double klik aja dan akan terbuka file mockupnya. Tinggal kita pastikan aja ya, pastekan logo kita ke dalam jendela mockup yang sudah terbuka. Kita atur ukurannya, kemudian di enter saja. Oke, aku ganti warna dari logonya menjadi warna putih ya. Setelah itu kita save aja. Kemudian kita tutup, kita kembali ke jendela berikutnya. Nah, logonya secara otomatis sudah teraplikasi ke dalam mockupnya. Nah, itulah guna mockup ya, supaya bisa kita aplikasikan desain logo kita ke dalam suatu media. Jadi di sini aku buat warna tasnya itu dominannya warna biru, ya sesuai dengan corporate colorsnya ya. Kemudian handle-nya, pegangannya juga aku ganti warna apa ya? Mungkin warna abu-abu, oke, atau putih. Ya, selesai. Dan ini selanjutnya akan aku gunakan ke dalam slide presentasi ke klien aku ya. Jadi di sini tunggu sebentar, aku akan desain sebentar. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Sini udah sudah ada tampilan satu slide ya yang menampilkan mockup ya, bagaimana desain logo dari klien aku ketika diaplikasikan ke dalam media mockup. Ya, jadi kesimpulan akhirnya di halaman pertama teman-teman silakan tampilkan kira-kira rancangan atau konsep logo kalian ya, seperti ini. Tampilkan dengan sesederhana mungkin karena fokusnya adalah desain logo ya. Oke, pada halaman berikutnya silakan teman-teman tampilkan logonya berikut dengan maknanya atau filosofi logonya ya, sehingga klien kita bisa membaca. Untuk poin berikutnya atau halaman berikutnya teman-teman bisa tampilkan logo construction-nya ya, bila teman-teman suka menampilkan logo construction seperti ini ya. Tapi bila tidak ada juga tidak apa-apa. Yang teman-teman harus tampilkan juga yang ada di halaman berikutnya itu adalah logo variasinya. Jadi seperti ini bagaimana logonya ketika warna putih atau full colornya, atau ketika warna hitam putihnya seperti apa, sehingga klien bisa juga melihat. Pada halaman terakhir teman-teman bisa memperlihatkan seperti ini tampilan desain mockupnya. Oke, teman-teman di sini bisa kita lihat
tampilan mockup yang kita download dari Yellow Images tadi ya. Dan sini sudah aku aplikasikan desain logo klien aku ke atas mockup ini ya. Nah, ini menjadi penting supaya klien kita bisa melihat bagaimana sih kira-kira bentuk nyata dari logo yang kita propose ke dia. Nah, jadi itu dia teman-teman step by step yang selama ini aku lakukan untuk menyiapkan file presentasi aku, konsep logo aku kepada klien. Dan semuanya berhasil. Mudah-mudahan teman-teman juga berhasil kalau kalian berhasil melakukan atau mempraktekkan tips-tips yang sudah aku berikan di video ini ya. Dan selain konsep logo yang bagus dan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klien, jadi file presentasi juga sangat diperlukan ya. Jadi konsep logonya itu bisa sederhana, bisa sangat simple, tapi kalau kita menampilkannya dengan bagus ya di dalam file presentasi ini, bisa jadi ya si klien kepincut ya dan menyetujui konsep logo kalian ya yang sudah kalian buat. Jadi teman-teman, kalau misalnya di dalam sekali pengiriman ya, di dalam satu turnaround itu kalian mengirimkan 3 konsep logo sekaligus ya, berarti kalian perlu mempersiapkan 3 file presentasi dan mengirimnya secara sekaligus, masing-masing itu berisi 1 konsep logo yang akan kalian kirim ke klien. Jadi kalau sekali kirim kalian ada 2 konsep, ya berarti kalian harus menyiapkan 2 file presentasi logo kepada klien kalian. Jadi itu aja teman-teman. Oh iya, jangan lupa cek penawaran dari Yellow Images ya. Yellow Images adalah salah satu situs penyedia mockup terbaik saat ini. Dan aku sangat surprise, mereka mau ngasih potongan harga 30% bagi penonton Rio Purba di video ini. Ya, jadi tinggal kalian klik Yellow Images ya, kalian lihat linknya yang ada di deskripsi di bawah. Dan nanti ketika kalian melakukan pembayaran atau pembelian, silakan masukkan kupon Rio Purba, maka akan terpotong 30% langsung ya harganya. Jadi jangan sampai kalian lewatkan penawaran spesial dari Yellow Images. Jadi itu aja teman-teman, aku mohon maaf bila ada salah kata ya. Terima kasih sudah menonton video ini sejauh ini. Terima kasih. Kita akan berjumpa di tips-tips video desain lainnya di minggu depan. Terima kasih teman-teman. See you. Oh ya, lupa. Aduh. Inilah kalau udah lama nggak upload video ya. Sebagus-bagusnya desain pasti ada yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba. See you guys on the next video.